Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Saleh Daulay dari kelas 6E NPM 233510877. Pada mata kuliah pemrograman mobile, pada video kali ini saya akan mempelajari React.js. Di sini kita sudah mendapatkan referensinya. Tinggal kita buka saja. Nah, di sini kita telah masuk ke. Nah, ini juga React. Mungkin ini saja kali yang kita pelajari. Di sini ada React tutorial, ada home, intro, get started, first app, rendernya, upgrade, JSX, ada komponen, class, props, event, kondisional, list, form, text area, select. Sini lengkap ya teman-teman, CSS juga ada, router ada semua. Mungkin kita di sini kita masuk aja ke React.js intro. Ini React.js X. Nah, mungkin kita ke React home dulu sama React intro ya. Agar mempermudah kita, bagi kita yang kurang mahir bahasa Inggris, kita bisa lakukan translate. Kita translate saja ke Indonesia. Nah, berikut tutorial React katanya. Nah, React adalah pustaka JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna. React digunakan untuk membangun aplikasi satu halaman atau single page application. React memungkinkan kita untuk membuat komponen UI yang dapat digunakan kembali. Nah, berikut kita dapat contoh di sini di website W3 School ini teman-teman. Ada contoh dari di sini ada main.jsx, import create room. Di sini ada functionnya, function hello, return hello world, create root document, get element by id root, render hello. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini hasilnya ternyata teman-teman. Oh, di sini kita dapat latihan juga. Gimana? Kalau ini function car, sesuai ini aja teman-teman, sesuai yang pelajaran yang ada di atas. Ada return sudah tuh hello. Berarti di sini berarti it has ini div berarti harusnya. Oh bukan, ini kita buka, lalu sini nanti kita tutup harusnya ya. Ini kita buka. Ini udah kurung kerawal. Jikalau saya salah, saya mohon maaf. Nah, benar kan teman-teman? Kita sama-sama belajar ya. Lalu kita coba masuk ke pengantarnya, pengantar React intro, React introduction. Coba kita ubah ke bahasa Inggris terlebih dahulu agar mempermudah kita. Indonesia. Nah, apa itu React? React adalah sebuah, ini yang tadi ya. React dikembangkan oleh Jordan Wall, seorang insinyur perangkat lunak Facebook. React juga dikenal sebagai React.js atau React.js. Oke. React adalah alat untuk membangun komponen UI. Bagaimana cara kerja React? React membuat DOM virtual di dalam memori. Alih-alih memanipulasi DOM browser secara langsung, React membuat DOM virtual di memori, di mana dia melakukan semua manipulasi yang diperlukan sebelum melakukan perubahan pada DOM browser. React hanya mengubah apa yang perlu diubah. React akan mendeteksi perubahan apa saja yang telah dilakukan dan hanya mengubah apa yang perlu diubah. Anda akan mempelajari berbagai aspek bagaimana React melakukan hal ini di bagian selanjutnya di
dari tutorial ini. Apa yang seharusnya Anda ketahui? Sebelum melanjutkan, Anda harus memiliki pemahaman dasar tentang hal-hal berikut. Maaf. Ada HTML, CSS, dan JavaScript, yang dimana harusnya ini HTML ini bagannya, lalu CSS ini stylingnya, lalu JavaScript ini logikanya. Jika Anda ingin mempelajari topik-topik ini terlebih dahulu, kita bisa mempelajarinya satu persatu. Tinggal kita klik nih halaman ini. Tapi pada fokus kita video ini kita mempelajari React.js. Nah, ini ada sejarah React.js, yang dimana versi terbaru React.js adalah 19.00 yang dibangun pada Desember 2024. Sedangkan dia rilis perdana untuk versi 0.3.0 pada Juli 2013. 13 ke 2024 itu udah 11 tahun ternyata ya. React pertama kali digunakan pada tahun 2011 untuk fitur news feed Facebook. Jordan, seorang insinyur perangkat lunak Facebook, adalah penciptanya. Oke. Berikutnya nih. Oke, kita masuk ke React Getting Started. Nah, di mana panduan memulai si React. Untuk menggunakan React dalam produksi, Anda memerlukan npm yang sudah termasuk dalam Node.js. Selain itu, Anda perlu menyiapkan React environment dan memilih alat build. Menyiapkan lingkungan React. Pertama, pastikan Anda menginstal Node.js. Anda dapat memeriksanya dengan menjalankan perintah ini di terminal Anda pada Visual Studio Code. Node strip v ini mengecek instalasi Node.js kita. Nanti misalnya kita sudah menginstalnya, akan muncul versinya. Jika belum, ini kita diarahkan juga untuk install alat pembuatan feed. Oke. Setelah Node.js terpasang, Anda dapat mulai membuat React dengan memilih alat pengembangan. Kita akan menggunakan alat pembuatan feed dalam tutorial ini. Jalankan perintah ini untuk menginstal feednya. Oke, ini kita diarahkan juga lengkap ya. Ternyata di sini di Witry School kita juga diarahkan, ada arahannya. Kita menginstal. Jika instalasi berhasil, Anda akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, buat aplikasi React, jalankan perintah ini untuk membuat aplikasi React bernama MyReact App. Nah, npm create feed latest MyReact App template React. Jika Anda mendapatkan pesan ini, tekan Y dan tekan lagi enter untuk melanjutkan. Jika pembuatan berhasil, seperti sebelumnya kalau nggak salah kami pernah juga melalui view seperti ini juga ada arahannya. Lalu nanti kita diminta untuk pindah direktori, ya kan, seperti yang ditujukan oleh hasil di atas. Navigasi ke direktori aplikasi React baru Anda, kemudian jalankan perintah ini untuk menginstalasi dependensi. Ini setelah kita berhasil menginstal tersebut, jalankan aplikasinya dengan mengetik npm run dev. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini, akan muncul localhost-nya. Nah, jendela browser baru akan muncul, ya kan. Nah, seperti ini. Dulu sebelumnya pada mata kuliah pemrograman berbasis komponen, kita juga udah menyentuh feed plus view dulu. Perintah apa yang sekarang kita masuk ke latihannya nih. Ada latihannya perintah yang dapat Anda gunakan untuk memeriksa apakah Node.js sudah terpasang dengan Node strip v. Oke, thank you. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu ada your first
First, reg app. Coba ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia dulu. Setelah lingkungan pengembangan Anda siap, mari kita coba modifikasi aplikasi bawaan untuk menampilkan Hello World. Memodifikasi aplikasi reg, cari di dalam My Reg. Setelah kita directory yang kita buat tadi, Anda menemukan sebuah src folder. Di dalam src folder tersebut terdapat sebuah file bernama app.js. Buka file tersebut dan tampilannya akan seperti ini. Ini adalah isi default app.jsx di dalam src folder. Ada import usetag, import reg logo, import feed logo. Oke, ada function app yang dimana const, count, set count, usetag-nya ada 0, lalu ada return, div, href, https, lalu ada gambar, image ini untuk gambar. Ada gambar feed, ada gambar reg logo mereka, lalu feed plus reg class name-nya. Lalu ada button on click, bisa ditekan nantinya, ada buttonnya. Lalu ada edit, kode, dan ada class name. Click on the feed. Oke, cobalah mengganti seluruh isi file dengan kode di bawah ini dan simpan file berikut. Kita ganti seluruhnya, yang dimana nantinya akan menghasilkan hello world. Nah, seperti ini. Di directory mana Anda menemukan file app.jsx di dalam myreg app src. Oke. Jadi kita masuk ke bagian kelima, render HTML. Oke, kita translate. Tujuan reg dalam banyak hal adalah untuk merender HTML di halaman web. Merender HTML ke halaman web melalui sebuah kontainer dan sebuah fungsi yang disebut create route. Mohon maaf. Reg menggunakan kontainer untuk merender HTML di halaman web. Biasanya kontainer ini merupakan div id root, elemen dalam index.html filenya. Nama filenya index.html nih. Kan nih. Jika Anda mengikuti langkah-langkah di bab sebelumnya, Anda seharusnya memiliki file bernama index.html di directory utama project Anda. Di dalam src tadi mungkin kali ya. Ada juga index.html-nya, yang dimana index.html-nya ada html lang en, lalu ada headnya, dan di sini ada juga bodinya, ya html-nya. Untuk lebih memahami isi index.html file tersebut, mari kita hapus semua kode yang tidak kita perlukan. Kalau kita hanya menyisakan html dan body secara ringkas saja ya. Oke, ada scriptnya juga nih, dimana scriptnya modul. Oke. File tersebut kini telah dihilangkan kode yang tidak perlu, dan kita dapat berkonsentrasi mempelajari reg tanpa adanya elemen yang mengganggu. Ini kalau nggak salah harusnya ini bahasa kali ya, lang nih language, div nya id-nya root. Oke, scriptnya tipe modul, dimana terhubung dengan main.jsx. Lalu ada fungsi create route. Fungsi tersebut terletak di dalam main.jsx file di src folder tersebut, dan merupakan fungsi bawaan yang digunakan untuk membuat node akar untuk aplikasi reg. Nah, isinya seperti ini. Ada import, string mode, create, lalu ada index.css, lalu ada import app from app.jsx, create root dokumen, get element, script mode, strict mode. Fungsinya menerima satu argumen, yaitu elemen HTML. Tujuan dan dari fungsi ini adalah untuk menentukan elemen HTML tempat komponen reg harus ditampilkan. Untuk lebih memahami create root fungsinya,
Mari kita hapus kode yang tidak perlu dan tulis contoh hello rec kita sendiri. Nah, dalam file tersebut main JSX-nya sekarang sekarang akan terlihat seperti ini. Yang tadinya hello world kita ganti ke hello rec. Sebenarnya kan hello world tuh. Apakah Anda memperhatikan render metodenya? Metode ini render menentukan apa yang akan ditampilkan di dalam kontainer HTML. Hasilnya ditampilkan dalam div id root. Tadi ada div nih di index HTML nya. Hasilnya ditampilkan. Oke, contohnya import rec from rec dom client mode render. Ini kita mengubah di sini ya. Ini yang mengubah ini jadi welcome. Oke. Catatan ID elemen tidak harus root, tapi ini adalah konvensi standar. Oke, tampilkan rec-nya. Fitri School memiliki alat show rec sendiri di mana kami akan menunjukkan hasil dari kode yang kami jelaskan dalam tutorial. Klik tombol jalankan contoh untuk melihat hasilnya. Oh, ini yang akan menghasilkan welcome tadinya ya. Nah, welcome sudah kita ubah, bisa diubah nggak? Nih, ini HTML nya bisa diubah. Lalu kode HTML dalam tutorial ini menggunakan JSX yang memungkinkan Anda menulis tag HTML di dalam kode JavaScript. Jangan khawatir jika sintaknya asing. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang JSX nanti dalam tutorialnya. Berikut variabel yang berisi kode HTML dan tampilkan di node akar. Lalu di my elemennya ada nama, lalu John, Elsa. Coba kita jalankan contohnya. Dia menampilkan ini. Simpul akar. Node akar adalah elemen HTML tempat Anda ingin menampilkan hasilnya. Ini seperti wadah untuk konten yang dikelola oleh rec. Ini tidak harus berupa div elemen dan tidak harus memiliki tanda titik 2 id. Tidak harus ada titik 2. Contohnya node akar diberi nama apapun yang Anda suka. Tampilkan hasilnya di dalam header id sandi elemen. Proses sandi, ada nama sandi. Welcome, karena welcome untuk si sandi. Latihan, apa yang benar tentang elemen kontainer id nya harus selalu. Oke. Sini kan ada banyak ya pelajaran mengenai React.js. Mungkin untuk sekarang kita 5 ini aja dulu dari tutornya, pengantar, cara kita mulai dari awalnya, aplikasi React pertama dan render HTML-nya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.